Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin asy-syuhada asy-syalihin wa syuhadati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin al-mukhlishin wa li jami'il malaikati al-muqarrabin khususan حضرت الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى جميع أولياء تعالى علمائه وفقهاء العلماء والمصنفين المحدثين المؤلفين والعالمين علماء العاملين بالقلم ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا لما كان رحمه الله خصوصا حضرة الشيخ أبي محمد بن محمد الطوسي القدسي المنشأي رحمه الله ثم حضرة شيخنا مطرشة عبد الله البلاغي وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا لما كان رحمه الله خصوصا حضرة الشيخنا سورة القدير الشيخنا مبروك والشيخنا محبوب والسيد الشهدي والشيخنا ابن رمضان والشيخنا عبد الله الفقيه والشيخنا عبد المجيد والشيخنا محمود الشيخنا المشهور بن عبد الرحمن إن شاء الله على خاطر جميع مشايخنا من أهل سلسلة دار القادرية والنقشبندية وخصوصا شيخنا نقصده بن عبد الرحمن المرقي وشيخنا عبد الواحد سليمان الجيلاني رحمه وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن حضر في هذا المجلس المبارك. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. حضرة المكرمين والمحترمين علماءنا وقرماءنا wabil khusus akhirul karim Bapak Haji Sobri Bagus, seluruh majelis taklim Masjid Maulid yang dirahmati Allah, jamaah As-Sabilun Najah setiap malam Selasa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam majlis dan halaqah yang insyaallah penuh barokah ini untuk bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah melalui pengkajian dan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Dan alhamdulillah pada malam ini dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi seiring pas tepat malam ini malam 12 Rabiul Awal. Kita berusaha untuk memenuhi haknya syar'ah, haknya malam ini sebagaimana biasa kita ngaji Ihya, meskipun acara dikemas dengan peringatan Maulid. Jadi Maulidnya tadi sudah, sekali ini kita berusaha untuk memenuhi haknya waktu di mana setiap malam Selasa kita ngaji. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada limpahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara sunnah-sunnahnya. Baik Bapak dan Saudara sekalian, sebelumnya kami mohon maaf bila mana penyampaian ini karena kita biasa membawa kitab. Bagi yang bawa kitab mau monggo sambil kita nyimak. Kita niat buat belajar bareng-bareng, tidak ada yang merasa lebih di sini, semua belajar bareng-bareng. Maka kalau ada kesalahan atau kekeliruan mohon untuk diluruskan. Semata-mata kita khidmat tentu kepada para masyayikh kita, terutama Al-Maqrullah Bayi Syafa'atul Ghaffar Al-Balawi, yang dimana saya sanad keilmuan kita pikir ini ke sana. Mbah Mukhtar Syafa'at Abdul Ghaffar Al-Balawi. Al-Balawi ini ku Pulau Kakung, kalau Arab itu singkat Al-Balawi. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan qala al-mu'allif rahimahullah
wa nafa'ana bi ulumih wa matana bi asrarih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sedikit maju. Fa'lam anna ilajal qalbi fi dzalika satu hadhil madakhil. Sohifah 35 kalau di kitab saya ini. Sohifah 35. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam ini terpaksa kita tetap nganggo baca utawa iku. Jadi nanti meskipun muradnya kita pakai bahasa Indonesia, karena ngaji kitab kuning nek gak nek utawi iku kok hambar betul. Meskipun utawi iku ini untuk gledopan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam mongko weruh sira anna ilajal qalbi satemene nambani ati. Fi dzalika ing dalam mengkono-mengkon dafus syaitan. Ini kan masih bahas tentang pintu-pintu masuknya setan untuk menggelincirkan manusia. Jadi berbagai macam pintu-pintu itu sudah ketemu berapa jenis sifat manusia. Itu ternyata pintu-pintu masuknya setan menggoda manusia. Terakhir yang kemarin namanya su'udzon. Su'udzon itu juga salah satu pintu masuk setan. Begitu menungso punya sifat su'udzon, langsung setan numpangi di situ. Malah diolah di situ. Semakin seru, semakin seru, semakin seru, semakin besar su'udzon. Itu. Nah, sekarang giliran cara mengobati. Fa'alam anna ilajal qalbi sak temene nombone ati. Fi dalika ing dalam mengkono-mengkono dafu syaitan, nolak setan. Iku satu hadhil madakhil. Mbuntoni ikilah pira-pira nggon mlebu. Berarti pintune setan itu dibuntoni. Bitadhiril qalbi kelawan nuceni ati min hadis sifatil mazmumati, saking ikilah pira-pira sifat kang tercela den wudu. Wadhalika utai mengkono tadhiril qalbi nuceni ati mimma saking barang yaitu iku mima setengah saking barang yaitu kang panjang kang dawa apa dikruhu nuturima. Kalau soal bahas tentang tadhirul qalb, wah panjang ini pembahasannya panjang. Wa gharduna utawi sejo kita, maksudnya Mbah Imam Ghazali di sini fi hadzal rubu'i ing dalam ikilah seperempat minal kitabi kang saking setengah saking kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi yang seperempatnya kan ini, yang ini juz 3. Iku bayanu ilajis sifatil muhlikati, nerangake ngobati piro-piro sifat kang ngerusak, kang mencelakakan. Wa tahtaju butuh opo kullu sifatin, saben-saben sifat, ila kitabin maring kitab siji munfaridin yang ijen. Jadi untuk nambani sifat hati madmumah dan sitok iku andaikan kok dikarang kitab butuh siji kitab. Kamangka di sini sifat-sifat madmumah hati itu banyak sekali. Berarti butuh beberapa jilid karangan khusus untuk bahas caranya membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah. Iku ngono. Cuma ya Mbah Yai iki mung nerang ning ngono. Alama ing atase barang saya tikang bakal teko apa sarfuhu, penjelasane mah, keterangane mah. Naam. Iya, maksudnya iki iya
butuh waktu panjang. Ida kotok tanalakane mutus sapa sira minal qalbi saking ati mutus usulah hadis sifati ing poe atau punjere ikilah pira-pira sifat. Kana mongko ana sapa asyaitonu setan bil qalbi tetemoni ati iku ijtiyazatin ana pira-pira liwatan nggon liwat wa qataratin dan pira-pira krentek walam yakun lan ora ana lahu ketuwene setan istiqraran apa istiqrarun nggon tetap tidak ada tempat bercokol yang khusus di situ. Wa yamna'uhu lan nyegah ing setan minal ijtiyazi saking lewat no ati apa zikrullah taala zikir Allah taala li anna haqiqata dzikri krana sak temene haqiqate zikir iku la tatamakkanu ora netep ora manggon ora iso madok ning kono enggak. Minal qalbi sating ati illa ba'da imaratil qalbi. Kejaba sause ngerameake ati. Ngerameake ati bitakwa kelawan takwa wa tadhhirihi lan nujaake ati minas sifati saking beberapa sifat al-madmumati kang den wata wa illa lan lamun ora imara bitaqwa fayakunu mongko ana apa zikru dzikire iku khati sunafsin mung omong-omongane nafsu ya omong-omong tok iki la sultana kang ora ana kekuasaan iku maujud lahu kedune dzikir al qalbi ing atas ati fala yadfa'u maqara bisonolak apa dzikir sultan asyaitani ing kekuasaane setan wadzalika ta mengkono walidalika ya lan maring mengkono haqiqat dzikri qauluhu ta'ala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Wa huwa alam bi muradihi. Iki muga Al-Qur'an. Jadi nek makna sing salah ya wis ngono ya. Saya ingat sekali dengan Mbah Yayai dulu, guru-guru kita yang dari pondok. Setiap kali mau memaknai atau menerjemahkan Al-Qur'an selalu dawuh dengan wallahu a'lam bi muradihi. Maksudnya kalau toh memang itu makna kita benar, itu pun belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah akan ayat tersebut. Makanya ya dikawiti dengan wallahu a'lam bimuradihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sa'tamani wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina iku idza massahum nalikane ngenani ing alladzina sapa ta'ifun apa ta'ifun ya perkara kang mubeng minas syaitani saking setan tadakkaru maka padha zikir atau padha eling sapa alladzina zikir ing Allah berarti faidahum maka nalikane tadakkaru hum utawi alladzina iku mubsuruna pira-pira wong kang padha ningali kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu bagi saudara-saudara kita yang mungkin malam ini baru ikut atau hadir, ya rada kaget kalau kita langsung terangkan apa adanya ini. Karena soal ini wis merupakan sambungan dari terangan-terangan yang lalu. Sekali lagi ini pembahasan tentang modus setan melebu di hati manusia untuk
ya ngurusui ning kono. Nah, ternyata melalui berbagai pintu-pintu banyak sekali, di antaranya pintu ria, pintu apalagi tadi suudon, pintu godok, pintu niat baik, pokoknya iso di leboni setan. Nah, itu banyak sekali pintu-pintu setan masuk ke hati kita. Nah, sekarang cara mengobati, apakah cukup dengan zikir Allah saja? Ternyata di sini tidak cukup hanya zikir, karena untuk mengobati setan, pintu-pintu setan masuk itu, ya tentu dengan cara menyumpet supaya setan nggak melebu. Di mana di hati kita ada potensi-potensi pintu setan, kayak ada godop itu muring bahasa kita, tapi bahasa umumnya mesti ini bukan kok hanya sekedar muring itu enggak, tapi kemauan hati yang menggebu-gebu itu godop. Ya maksudnya kemauan apa ya? Tapi menggebu-gebu. Itu juga godop. Banyak sekali awalnya wong niat ape, tapi di tengah jalan diputus begitu saja oleh setan. Ya mereka itu tadi bisa jadi dari godop itu. Kemauan yang menggebu-gebu tanpa ada kontrol sehingga mudah dipatahkan. Ketahuilah bahwa untuk mengobati hati dari sifat-sifat madmumah disebut di atas adalah itu cara buntoni pintu masuk setan dengan cara ya bitathril qalbi, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela yang disebutkan di atas tadi. Nah, itu. Dan itu kalau diterangkan kata Mbak Yai, tentu butuh penerangan yang panjang lebar. Andaikan kok karangan kitab mungkin butuh berjilid-jilid, bahkan setiap menerangkan satu sifat saja, untuk mengobati satu sifat saja itu butuh satu karangan khusus. Belum lagi umpamane apa yang ngobati riyae, butuh satu karangan lagi. Arep butuh ngobati kibire atau sombonge, butuh karangan siji maneh. Bayangane ngono. Koyo memang bakasan yang luar biasa. Sehingga Imam Ghazali mengklarifikasi wa warduna fi hadhir ruk minal kitab bayanu ila sifatil muhlikah. Sementara niat kami yang di sini khususnya di kitab juz 3 ini terutama rubu'un seperti 4 dari kitab 3 ini, yaitu keterangan untuk mengobati sifat-sifat yang mencelakakan. Mencelakakan. Karena dari sekian banyak pintu-pintu masuk setan, meskipun itu sudah dibuntoni, ibaratnya no pintu tetap pintunya dibuntoni, itu pun masih ada celah-celah setan masuk. Karena dalam hati itu ada celah-celah, kalau gampang ini lawang tikus, gitu. Jalan tikus iku iso diserapi setan. Nah, itu. Jadi nggon lewate setan, yaitu mulai kerentek, melalui kerentek bisikan hati. Walam yakun lahu istiqrarun wa yamna'uhu minal ikhtiyas dzikrullah ta'ala. Jadi untuk membebaskan hati dari apa tadi pintu-pintu setan, ternyata tidak cukup dengan zikir saja. Karena hakikat zikir itu nggak bisa langsung manggon ning. Kita bisa memahami bahwa zikir sekuat zikir kita berapa sih? Mungkin ingat Allah itu hanya beberapa menit atau mungkin beberapa detik aja dalam kekhusyuan kita. Selebihnya lupa. Gitu. Apakah dengan zikir seperti ini mampu untuk menghalau setan?
Ternyata tidak. Artinya dengan kata lain, untuk membuntoni pintu masuk setan di hati tidak hanya cukup berzikir. Artinya kata tidak. Di sini ternyata harus didasari pula dengan ba'da imaratil qalbi bit taqwa. Modal utamanya kudu hati kita ditangani takwa dulu. Masya kan tuh mikir tunan tapi takwanya gledek. Rasa ketakwaannya Allah tiba-tiba diledek lagi. Iku kaya mempengaruhi dikir. So dikir iku ora iso mapan plek ning ati gak. Ngulah ngalih kadang ya tercopot dari hati. Makanya jadi kecuali dengan cara memperkokoh ketakwaan dulu. Takwa dulu. Saiki wong nek dikire sampai berang ewu, tapi ketakwaannya masih goyah. Ketakwaannya kalau takwanya sini apa sih? Imtisalul awamir wajidna punawa itulah definisinya itu. Artinya dimanapun rasa wedi ning Gusti Allah iki ana. Saiki mau son dikire kuat umpamane, tapi satu saat iki mung gak nek wong. Wah, iki nek panganan mungkin dalan umpama tak jupuk ya ora wong ro aman-aman saja. Nek ati ora dibarengi takwa mesti dijupuk. Padahal satu sisi dikira kenceng. Nah, karena takwanya goyang iki ndredek iki. Makanya piye-piye kudu didasari takwa sing kuat sih. Wa tadhirihi lan nyuceni hati minas sifatil matlubati dari sifat-sifat yang tercela. Nah ini kalau kita ulangi lagi sifat-sifat tercela ya kayak di situ. Wa illa fayakunu dzikru hadisu nafsin. Jadi kalau tidak dengan cara memperkokoh ketakwaan dulu, maka zikir hanya sebatas omong-omong dalam bahasa ini. Hadisu nafsin, omongannya nafsu tak. Ya zikirnya kuat yang sekali ini kok tekok nafsu, karepe nafsu. Ya tuh. Membaca kalau aku ane kewanceng salat tahajud tawa kon. Tapi ujung-ujungnya kon nuntut pengiran. Ya, merasa layak untuk menerima pahala. Bahkan kok dikte pengiran. Mestinya aku sing lakoni ngene iki ya layaknya aku menerima iki. Tungguku mesti layaknya dikabul nih. Kajatku layaknya dikabul. Seakan-akan ngono ngomong atine. Iku berarti kalau ibadah aja transaksional. Ya. Lah ngono ki sifat-sifat sing ngono ki ya perlu dibuntoni. Kalau engko ditumpangi setan, iku pintu masuk setan. Terus la sultana lahu alal qalbi. Jadi zikir yang tidak dibarengi dengan dasari takwa yang kuat tadi, makanya sebatas hati sunafsin, omongannya hati, omongannya karep nah, nggak ngefek sama sekali di hati. La sultana lahu alal qalbi, tidak ada apa ya kekuatan, nggak ada powernya di hati itu untuk menghalau setan, nggak ada powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Khassasa ngususake nertentokake sapa Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono zikir al-muttaqi ing wong kang takwa. Dadi iku ning ayat e ngono. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru. Jadi ada dua poin yang perlu kita tekan di sini. Alladzina taqau terus tadzakkaru, ya kan? Jadi wong-wong sing takwa ketika mereka kena godaan setan, bagaimana? Ada sesuatu yang masuk dari setan, maka dia segera ingat, tadzakkaru. Kan ayat ini didahului dengan at-taqau dulu kan? At-taqau dulu baru tadzakkaru. Ingat kepada Allah. Nah, faidahum mubsirun.
ketika ingat itu barusan dia sadar, mubsirun, bisa angen-angen, bisa merenung dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khassasa bidzalika al-muttaqi ing wong kang takwa. Famasalus syaitani mongko utawi padane setan iku kamasali kalb kaya dene padane asu anjing jaiin kang luwih yaqrabu kang marek sapa asu mingka saking sira fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku bena ideka ing dalem antarane ngarep sira tangan loro ira apa khubzun roti olakmun utawa daging fa innahu mongko sak temene kalb iku yang zajiru nyerang nyingkre yang zajiru nyingkre sapa kalb bi antakula kelawan yen to ngucap sira lahu maring kalbun ikhsha nyingkre sira ngeduwa sira fa mujarratus sawfi mongko utahe melulune swara hanya dengan suara saja iksak tadi ya dafa'uhu bisa nolak apa mujaradus saut ing al fa in kana mongko lamun ora ana iku bena ya deka ing dalam antara tangan loro apa lahmun daging bahwa kale utawi kalep iku jaik luwe fa innahu mongko sak temene iku ya syum nyereng atau dia menyerang apa kalau ala lakhmi ing atase daging wala yang dapau ora kacegah apa kalep bi mujarratil kalami kelawan melulune omongan titik iki konklusi asline koman iki perumpamaan Mbah Imam Ghazali nerangake contohe setan ning ati iku sapa seperti anjing sedang lapar. Anjing sedang lapar kemudian mendekatimu sambil menggonggong-gonggong. Jika engkau tidak bawa roti atau kuil daging, ya, fa'ilan yakun ya, maka ia akan menyerangmu. Logikanya kan. Tapi neng tangan ki ada secuil roti atau kupal daging. Kemudian kita halo anjing itu dengan bahasa ayo jauh. Maka dia akan asik hanya dengan daging itu mau. Tidak cukup hanya gusa di halo dengan ucapan ayo keluar harus ngetuh, nggak bisa karena di tangan kita ada daging ngicir daging itu atau roti nih kan itu deh gitu ya. Nah neng ati ki yang ngono Mbah Imam Ghazali ki nuntun wong iku nek neng atimu ki berarti sepi teko roti utawa daging iki berarti sifat-sifat batumahmu. Maka yang diserang juga hati, kue, kamunya. Tapi nek di hatiku ada roti, rupanya sifat batmah atau daging, sifat-sifat yang tercela, maka dia asik di situ. Setan bisa di situ. Gitu loh ya. Nah untuk menghalau itu gimana? Makanya ini dilanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal qalbu mongko utawi ati al khali kang sepi. Ati kang sepi an kuwati setan saking panganane setan. Yan zajil mongko nuli mongko nyingkrih. Yan zajil kan nyingkrih. Apa setan anhu saking ati bimujarad dzikir kelawan melulune dikir. Yes, ngono mau. Jadi nek ati iki sepi sangka panganan sing dipingino setan, maka memang setan bisa cukup dihindari, digusak, dihalau, diusir hanya dengan dikir. Cara
kancing mau ya cukup dengan digusak, dibentak ngono wis mlayu. Mergo tangan kita nggak ada bawa apa-apa. Tapi nek tangan kita ada roti, ada daging, kok ngincer terus. Benar ya? Jadi tidak hanya cukup dengan bahasa bentak atau diusir dengan bahasa. Iku ibaratnya, bayai kayak contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki sementara di hati kita cek akeh roti akeh, daging akeh. Makanya setan yang ngeluwiri terus ngelebu. Sifat riya enek, sifat sombong enek, sifat kubur biasa, suudon, godok, macam-macam. Akeh. Nah, itu kan panganan-panganan setan, makanya nguwincer terus. Nah, dalam kondisi seperti ini, setan tidak bisa dihalu hanya dengan berzikir. Sebagaimana anjing tidak bisa hanya dihalu hanya dengan ucapan hus menetap. Karena ngincer panganan gitu. Caranya piye ya? Tangannya dihilangi, rotinya dilempar gitu. Supaya nyerang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma syahwatu mongko anapun utai kesenangan, syahwat ini kesenangan itu golabat nalikane ngalahake sapa kesenangan ala qalbi ngatasé ati dafaat mongko nolak apa syahwat tak haqiqatan dzikri ing hakikate dzikir ila khawasil qalbi maring sampai teko pinggir maksudnya sampai entek gitu. Pinggir hati. Walam yatamakan mengkora tetep ora bisa manggon apa dzikir min saudatihi saking jerone ati. Pastaqarra mongko dadi tetep sapa setan fi iku fi suwatil qalbi ing dalam jerone ati. Ini ya tetis. Iskulah Pak Amas sahawatu sesungguhnya sebuah keinginan di hati itu kan duwe krentek. Wong kok wis duwe karep, ya. Apa maneh karep ki menggebu-gebu. Maka itu sampai bisa-bisanya mengalahkan zikir sing wis bercokol. Sampai itu. Wong duwe karep zikir yang sudah istiqomah dilakukan bertahun-tahun isu bisa digeser karena dia mengutamakan niat iki mau. Ini program di anu ini gak tak perjuangan ya ora wujud. Jadi waktunya kadang entek untuk memperjuangkan itu, sementara zikir waktu yang mestinya untuk berzikir tergeser. Ya kan? Tergeser sampai ke pinggir-pinggir di sini. Nek kene bayang mami gambarno ila khawasil qalbi sampai ke pinggir terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qulubul muttaqin mongkana pun utai piro-piro atine wong kang takwa al khaliyati kang sepi minal hawa saking hawa iki ya karep seneng wa sifatil madmumatilan piro-piro sifat madmumah fa inna mongko iku setune kelakuan iku yatrukuhu nekani ing sifatil madmumah sapa setan la lisahawati ora krana kesenengan bal liquluya balik krana sepine kulub iki mau sampai kaya ngene bil ghaflati kelawan lali an dzikrillah an dzikri saking dzikir fa idza atama kanalikane bali apa ati ila dzikri wa dzikir khanasa ya mundur sapa setan. Jadi sampai kaya ngono ki setan. Kalau dia mendatangi ati-atine wong sing takwa, wong sing wis anggapan wong sing alim-alim sing wis tidak dengan kesenangan nggodone, tidak dengan riya, dengan tidak ati sing wis sepi gak ono panganane jare gampang. Iku justru modus setan, iku carane dengan melalaikannya dari zikir. Wong atine wong bersih, wong wis alim, wong anu kan wis gak duwe sifat-sifat matmumah umpamane kok. Ya.
sombong ya terengki sudah nggak ada, ya, riya sudah menjauh, ya kosong hati yang biasa untuk zikir terus. Nah, untuk menghadapi arti sing kaya ngene iki, setan moduse ngono. Dilalekne. Dilalekne supaya gak zikir. Entah dengan cara apa? Ya, agar dilalaikan dari zikir pada Allah. Ya, dari gambaran ini kita bisa menyimpulkan di saat hati kita banyak sifat-sifat madmumah yang merupakan panganan yang setan mau, kita wajib untuk membersihkan. Sementara kalau hati sudah bersih, tetap kita selalu waspada karena setan juga iso nggodho ning hati sing bersih. Contohnya dengan melalaikannya dari zikir Allah. Ngono teh. Fa idza ata dzikri khanasa syaitan wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon